معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد غموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana syahra Ramadan syahran awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun finan nar. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man fattara shaiman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'idqu raqabatihi minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi humul abrar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfiru lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang amat sangat baik senyampang kita masih hidup untuk serius melakukan perbuatan baik yang manfaatnya kepada pelakunya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal semacam itu harus kita dasari dengan akidah yang benar, keyakinan yang benar, iman yang benar. Insya Allah tidak hanya bermanfaat bagi pelakunya di dunia, tetapi sekaligus bermanfaat untuk pelakunya hingga nanti di akhirat kelak. Itulah dagangan yang memang Allah akan beli semua yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam surat Shaff ayat 10 hingga ayat 12 Allah jelaskan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Maukah kalian aku tunjukkan dagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang amat sangat pedih? Inilah sebuah renungan kita bersama. Allah menggunakan kalimat tijarah, dagangan. Kalau kita berbicara dagangan, analogi kita bahwa pasti ada barang yang dijual, pasti ada pembeli, dan pasti ada aturan jual beli. Dan hal ini pembelinya telah jelas. Dalam dunia perdagangan, yang paling susah adalah mencari pembeli. Apalagi yang jualannya pasti dinyatakan beruntung. Allah telah jelas-jelas menunjukkan semua dagangan kalian yang memenuhi standar, maka pasti akan dibeli oleh Allah dan pasti beruntung. Mencari pembeli sudah susah, apalagi janji keuntungan. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka inilah kesempatan terbaik buat siapapun yang kepingin memiliki keuntungan besar. Apa yang harus kita jual kepada Allah? Tu'minuna billah wa rasulih. Anda yakin kepada Allah dan utusannya. Anda beriman kepada Allah dan utusannya. Iman yang kita jual kepada Allah, padahal dagangan itu dari Allah sendiri, dan akhirnya pembelinya Allah sendiri. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Anda berjihad di jalan Allah, jual harta kalian, jual jiwa kalian. Lagi-lagi harta ini disediakan oleh Allah sendiri, jiwa kita disediakan oleh Allah sendiri, pembelinya kembali Allah sendiri. Masihkah kita belum sadar? Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbekal iman kepada Allah, Allah tidak hanya menjanjikan dunia, tapi sekaligus menjanjikan akhirat. Di dekat kita ada pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Di depan ada pengadilan agama, di belakang ada pengadilan negeri. Satu perkara bisa menyebabkan orang masuk penjara dan kehilangan segalanya. Bagaimana kalau 2, 3, 4 perkara? Tingkat kerumitannya seperti apa? Tak terbayang. Tetapi Allah, Zat yang Maha Sayang, ngasih solusi kepada kita.
jualan tadi apabila dibeli oleh Allah, sekaligus Allah ngasih janji diampuni kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ditindak lanjuti dengan perbuatan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sayyidina Muhammad menyampaikan, bila Anda semua punya kepedulian kepada orang-orang ciptaan Allah di dunia, khususnya orang-orang lemah, khususnya orang-orang miskin, maka Allah tidak hanya memberikan solusi Anda, kita di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun orang yang ngasih solusi problematika orang-orang di dunia, maka dia akan dikasih solusi berbagai macam problem akhirat. Tentu jangan sebaliknya. Janganlah menjadi orang yang hidupnya selalu mempersulit orang, maka Anda akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan buka segala identitas seluruh perilaku manusia. Betapa malunya bila Allah publikasi, sangat transparan. Tetapi orang yang di dunia selalu tidak berani mengungkap kesalahan orang, kejelekan orang, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara hukum harus dipublikasi, maka Allah akan menutupi kesalahan orang itu nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan orang muslim di dunia, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia selalu butuh bantuan. Tidak ada manusia yang bisa mengatasi seluruh problemnya sendiri. Allah pun, Rasulullah memberikan penjelasan. Wallah fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhih. Manusia akan terus berada dalam pertolongan Allah selama manusia itu terus menerus menolong sesama. Kepedulian sosial tidak hanya untuk kita sekarang di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Dalam hadis yang lain, saudara-saudara kaum muslimin, kita lagi sedang puasa. Lagi-lagi puasa kita butuh kepada orang-orang yang sulit hidupnya. Puasa kita tidak sampai kepada Allah kalau kunci yang dipegang oleh orang-orang sulit belum kita pakai. As-saumu mu'allakun bainas sama'i wal ardi malam tu'ti zakatal fitri. Puasa kita belum sampai kepada Allah bila zakat fitrah belum kita bayarkan. Beras yang hanya 3 kilo atau makanan pokok ternyata menjadi satu-satunya kunci supaya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa contoh ini jelas bahwa keberadaan orang-orang lemah, terutama fakir miskin, sangat kita perlukan untuk kepentingan di dunia, baik urusan dunia ataupun urusan agama, bahkan urusan akhirat. Maka Rasulullah pesan, jangan sampai orang menzalimi orang,
Jangan sampai orang-orang miskin dijadikan komoditi, dijadikan barang dagangan. Di lain sisi, mereka diremehkan keberadaannya. Orang kaya tidak akan pernah sukses tanpa mereka yang miskin. Dan itu pun dunia sampai akhirat. Salah satu bukti konkret puasa kita yang sekarang ini sedang di skenario Allah. Kita sama-sama puasa, mengalami kesulitan. Satu sisi puasa adalah ibadah, karena kita nurut sama Allah. Tapi di sisi lain Allah sedang membentuk psikologi sosial agar manusia punya kepedulian sosial. Manusia punya titik lemah, yakni adalah makan dan minum. Orang bisa bertahan lapar hanya beberapa waktu. Orang bisa bertahan tidak minum hanya beberapa waktu. Kenapa kita disuruh puasa? Kuncinya adalah makan dan minum. Karena di titik lemah inilah kebutuhan pokok seluruh makhluk di dunia, terutama yang bernapas, butuh makan dan butuh minuman. Jangan manusia yang ditolong. Suatu saat Rasulullah SAW menceritakan, umat terdahulu ada orang yang melakukan perbuatan asusila hingga akhirnya dia ditolak oleh lingkungan. Jadilah dia berjalan ke sana kemari, tidak jelas arah kemana. Di tengah perjalanan dia ketemu anjing yang sedang kehausan dan dia tidak mampu lagi mengelola fisiknya sendiri, tidak bisa jalan, hanya terengah-engah. Apa yang terjadi? Tumbuhlah dia kesadaran. Akhirnya khuf, sepatu kulitnya dia lepas, dan di dekat anjing ada sumur. Dia masuk ke dalam, ambil air ke dalam. Lantas dia memberikan minum kepada anjing yang telah diambil dari dalam sumur. Setelah itu anjing gembira karena pertolongan seorang manusia yang katanya manusia durhaka. Tapi apa yang terjadi? Allah nyampaikan kepada malaikat utusannya, disuruh menyampaikan kepada nabi yang mempunyai umat itu, kasih tahu bahwa umatnya dia telah aku ampuni dan telah aku selamatkan dari azab neraka. Hanya karena menolong satu makhluk anjing yang kata kita adalah najis, tetapi kepedulian yang asli, nurani, beriman, yang tulus, yang semacam itu yang menyebabkan orang yang punya rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, maka dia akan disayangi oleh zat yang menciptakan makhluk. Oleh karenanya di akhir bulan puasa ini, marilah segera kita wujudkan kepribadian, kepedulian sosial. Jangan hanya karena puasa kita supaya diterima, menjadi bangunan bangsa Indonesia, bangsa timur, bangsa mayoritas muslim. Kepedulian saling tolong menolong, marilah kita bangun kehidupan ini. Karena apa? Siapapun orangnya kembali kepada Allah. Apakah dia ditinggalkan dunia? Apakah dia akan meninggalkan dunia? Tidak ada pilihan dari dua hal ini. Siapapun orangnya, seberapapun kekayaannya, apapun profesinya, kalau dia tidak ditinggalkan oleh dunia, dia pasti pada akhirnya meninggalkan dunia. Dunia kita perlukan, tapi tidak segala-galanya. Keluarga kita perlukan, tapi tidak segala-galanya. Kembali kebutuhan kita kepada zat sang pencipta kita, yang akan menata kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan melalui proses Allah menyadarkan lapar dan dahaga di bulan puasa, Allah sadarkan jiwa kita bahwa ternyata Allah sangat sayang kepada kita semuanya, khususnya manusia, khususnya muslim, bahwa bangunan kasih sayang adalah bangunan asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi syahadatan tunji qailaha wa 'amilaha min 'adabihi wa iqabihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترجو بحضورك وتخشى خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الضلال في الدين والرجال ونعوذ بك من نسيء الجارية مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا سيدنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلوما نافعا أعمالا صالحة تقبلا وأولادا وذرية صالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروا فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.